Menurut saya, mengenai larangan berpendapat itu seharusnya tidak boleh ada, karena mengingat setiap individu pasti punya pemikiran dan tanggapannya masing-masing untuk membuat suatu hal menjadi lebih baik. Jika larangan berpendapat ada, maka kita akan menjadi orang yang pasif. Kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas, tanpa adanya batasan. Halo, menurut saya tentang pandangan mengenai larangan berpendapat pada zaman Soeharto ada plus minusnya di satu sisi dari sisi lainnya. Cuman saya menyoroti ke sisi positifnya. Kenapa? Karena dari sisi positifnya tidak akan ada hate comment atau ujaran kebencian pada orang lain, karena setiap orang dibatasi untuk memberikan pendapatnya. Karena mungkin siapa yang tahu juga bahwa orang yang diberikan hate comment mereka mempunyai mental yang kurang, dan akhirnya karena hate comment itu mereka jadi semakin ngedown dan semakin mentalnya semakin terpuruk. Ya, menanggapi pertanyaan bagaimana pandangan kamu mengenai larangan berpendapat, misalkan seperti pada zaman almarhum Pak Soeharto dulu. Ya, kalau menurut saya sih mengenai larangan berpendapat pada zaman almarhum Pak Soeharto dulu kurang tepat. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali pendapat-pendapat yang seharusnya bisa didengarkan dengan baik untuk mencegah yang kita sama-sama tahu peristiwa yang cukup memilukan bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih buat kita, nggak usah anak muda lah, semua orang itu dengan bebas menyuarakan pendapatnya masing-masing. Mungkin saja di antara pendapat mereka ada pendapat yang cukup bagus untuk didengarkan. Menurut pandangan saya, larangan berpendapat seperti pada saat zaman Soeharto merupakan sebuah penderitaan bagi masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia wajib menerima seluruh hukum yang ada dan wajib menaatinya. Dan bahkan saat ada sebuah hukum ataupun kepemimpinan yang salah, masyarakat tetap wajib menerima, tidak dapat berpendapat bahwa itu salah, dan masyarakat saat mereka berpendapat maka mereka juga akan dikatakan sebagai orang yang salah, dan itu yang membuat hak asasi manusia itu tidak ada di saat zaman tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai bagaimana pandangan saya terhadap larangan berpendapat misalkan pada zaman Soeharto yang dulu. Nah, menurut saya larangan berpendapat yang diterapkan pada masa kepemimpinan Soeharto merupakan hal yang sangat tidak baik, di mana pada kondisi ini masyarakat sangat tertekan atas semua peraturan serta hukum-hukum yang ada. Apabila terjadi suatu peristiwa, masyarakat hanya bisa berdiam diri dan menerima keputusan atas satu pihak saja, tanpa diberikan kesempatan untuk berpendapat atau memberikan aspirasi mereka. Dan juga pada kondisi ini juga dinilai sangat kurang manusiawi, karena setiap manusia itu pada akhlaknya berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing, dan setiap manusia juga diberikan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasi mereka, dengan artian bahwa mereka juga memiliki hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya, sehingga menimbulkan konflik.
Kebebasan berpendapat harus memikirkan banyak faktor. Apakah menyinggung masyarakat atau tidak? Apakah opini ini mengandung sara atau rasisme? Hal ini perlu dipertimbangkan, karena jika salah, bukannya menjadi suatu hal yang positif, tetapi memicu kontra. Menurut saya mengenai hate comment, jelas saya sangat tidak setuju karena kita tidak tahu orang yang menerima hate comment itu mentalnya sedang seperti apa atau keadaannya sedang seperti apa. Mungkin pendapatnya saya adalah bagaimana kita tukar posisi gitu. Bagaimana saat kita sedang memiliki mental yang down dan akhirnya diberikan hate comment, pasti akan semakin down. Dan kalau buat saya solusinya adalah mulai dari diri sendiri untuk tidak memberikan hate comment pada orang lain dan mengingatkan teman-teman yang lain untuk tidak memberikan hate comment, karena mulai dari hal-hal kecil dan akan bisa menjadi membuahkan hal-hal besar. Ya, kalau menurut saya sih sangatlah disayangkan. Kenapa? Karena di zaman dimana orang banyak sudah bisa dengan bebas menyuarakan pendapatnya, tidak seperti zaman dahulu, malah dijadikan tempat untuk mengobar kebencian dengan komentar-komentar yang cukup pedas dan pendapat-pendapat yang dapat menyakiti hati orang lain. Solusi yang tepat menurut saya adalah perlunya didikan yang tepat bagi orang-orang yang bersangkutan tersebut. Ya bisa di keluarga mereka maupun di instansi seperti sekolah maupun universitas. Di mana agar orang tersebut mengerti mana yang bagus untuk dikatakan di sosial media, mana yang tidak bagus untuk dikatakan di sosial media. Menurut saya, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk bebas berpendapat, maupun itu dengan secara baik ataupun secara tegas, yang dimana saat masyarakat berpendapat secara tegas berarti menandakan bahwa sebuah keputusan ataupun sebuah hal telah terjadi, itu terdapat sebuah kesalahan, dan dimana kesalahan tersebut dapat untuk dirubah. Namun di masyarakat sendiri terdapat sebuah kesalahan saat mereka melakukan pendapat atau mengungkapkan pendapat mereka kepada masyarakat lainnya atau kepada umum, yang dimana saat mereka mengungkapkan pendapat mereka beranggapan bahwa pendapat mereka tersebut benar dan pendapat yang lainnya itu merupakan sebuah kesalahan. Jadi mereka ingin setiap pendapat yang mereka keluarkan itu diterima oleh masyarakat lain, dan yang mereka berpikir bahwa pendapat mereka itu wajib diterima di setiap orang, yang akhirnya menimbulkan sebuah perselisihan pendapat yang akhirnya juga membuat sebuah keributan ataupun sebuah permasalahan karena perbedaannya sebuah pendapat. Untuk menjawab pertanyaan kedua tentang kebebasan berpendapat, kali ini kita dapat melihat bahwa terjadinya penyimpangan dalam kebebasan berpendapat. Hal ini merupakan kejadian yang paling sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya ambil contoh paling sederhana, yaitu penggunaan media sosial. Pertama, menurut saya masih banyak masyarakat yang masih belum memahami secara betul dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar, di mana masyarakat lupa bahwa media sosial itu merupakan ruang publik. Apabila media sosial itu merupakan ruang publik, maka harus ada etika di sana, harus ada norma di sana, dan harus saling menghormati sesama pengguna media sosial yang lainnya. Tetapi dalam kasusnya, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa media sosial itu merupakan ruang private, sehingga orang-orang tersebut menganggap bahwa ini adalah ruang privasi saya, ini adalah akun-akun saya, dan berkata seenak-enaknya saja. Ini merupakan hal yang tidak patut untuk dicontoh, serta dibutuhkan pemahaman secara betul terhadap masing-masing individu atau pengguna media sosial. Menurut saya solusi dalam mengatasi hal tersebut yaitu pertama, kembali kepada masing-masing pengguna atau pribadinya masing-masing. Karena apabila kita hendak berpendapat atau mengeluarkan suatu statement, kita juga harus tahu apakah pesan-pesan tersebut atau pendapat tersebut layak untuk dikonsumsi masyarakat. Apabila tidak, perlu dikaji ulang kembali. Yang kedua, untuk mengatasi masalah apabila terjadinya penyimpangan sosial atau penyimpangan dalam kebebasan berpendapat, negara sudah memiliki undang-undang untuk mengawasi atau mengatur apabila terjadinya penyimpangan tersebut. Contohnya seperti Undang-Undang ITE tentang hate speech atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penghinaan, pencemaran nama baik, tentang penyebaran berita hoax
atau memprovokasi dan lain sebagainya. Dan apabila masyarakat juga masih melakukan kejadian tersebut, maka mereka akan menanggung sanksi atau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Guys, jadi kemarin setelah aku upload video yang menanggapi tentang why people hating on Remar, ada yang jawab kayak gini. Emang kenapa kalau ada orang yang gak suka sama Remar? Kan terserah tuh manusia mau suka atau enggak. Oke, mari aku tanggapi. Jadi gini, anggap kamu lagi jalan-jalan terus kamu ketemu orang yang kamu nggak suka. Entah karena dia terlalu cantik, terlalu ganteng, terlalu aneh, pokoknya kamu nggak suka aja. Pernah? Pasti pernah. Aku juga pernah. Tapi apa yang akan aku lakukan? Apakah A, yaitu aku akan datangi dia terus ngata-ngatain dia yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Jangan sok cantik ya, sok ganteng, sok imut. Atau bahkan aku sampai provokasi orang untuk ikut ngata-ngatain dia. Atau aku akan melakukan opsi B, yaitu ngomel aja dalam hati, terus pergi. Tanpa drama, tanpa perlu menebarkan kebencian. Yang aku lakukan adalah opsi B. Dan tentunya secara logika, kamu akan melakukan hal yang sama. Jadi gini, nggak ada yang larang kamu untuk suka atau nggak suka akan sesuatu atau seseorang. Tapi jangan sampai kamu menebar kebencian. Ini tuh sebuah pemikiran yang sangat logis, entah kenapa aku jelasin lagi. Sekian opiniku, maaf kalau salah, tapi rasanya sih aku benar.